Halo semua, bertemu lagi di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan harian semester 1 kelas 4. Kita akan membahas soal ulangan harian atau soal penilaian harian tema 2 subtema 3. Oke, langsung saja ya, kita akan mulai membahas soal dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ini adalah soal muatan bahasa Indonesia. Soal nomor 1, petunjuk penggunaan kincir angin kertas. Yang pertama, gunakan stapler untuk memperkuat baling-baling kertas. Yang kedua, lipatlah setiap ujung-ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan menggunakan lem hingga membentuk baling-baling. Yang ketiga, pasangkan sumpit atau batang kayu kecil sebagai gagang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah baling-baling. Lalu beri gabus pada bagian ujung paku payung. Yang keempat, siapkan kertas warna dan lipatlah kertas secara diagonal. Bukalah lipatan itu dan guntinglah kertas warna pada keempat bagian diagonal dengan kira-kira sepertiga dari panjang diagonal. Urutan petunjuk pembuatan kincir angin kertas yang tepat adalah... Oke, kita akan mengurutkan karena petunjuk penggunaan kincir angin kertas ini belum urut ya. Jadi kita akan urutkan. Urutan yang pertama yaitu urutan yang keempat. Kita siapkan kertas warna dan lipatlah kertas secara diagonal. Bukalah lipatan itu dan guntinglah kertas warna pada keempat bagian diagonal dengan kira-kira sepertiga dari panjang diagonal. Jadi yang pertama yaitu urutannya nomor 4. Kita tulis nomor 4 di sini. Kemudian urutan yang kedua yaitu nomor 2. Lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan menggunakan lem hingga membentuk baling-baling. Urutan selanjutnya yaitu nomor 1. Yaitu gunakan stapler untuk memperkuat baling-baling kertas. Ya, selanjutnya nomor 1 dan selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 3. Pasangkan sumpit atau batang kayu kecil sebagai gagang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah baling-baling lalu beri gabus pada bagian ujung paku payung. Jadi urutannya yaitu 4, 2, 1, 3. Ya, jawabannya urutan yang tepat yaitu 4, 2, 1, 3. Nomor 1 selesai, selanjutnya kita akan lanjut nomor 2, masih muatan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, buatlah satu kalimat ajakan. Ya, kita akan membuat satu kalimat ajakan. Untuk membuat satu kalimat ajakan, kita harus gunakan kata ayo atau mari. Ya, contoh kalimatnya seperti ini ya. Ayo kita membaca buku cerita. Ya, ini adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Ayo kita membaca buku cerita. Dan diakhiri dengan tanda seru. Lanjut soal nomor 3 dan soal nomor 4. Soal nomor 3 dan nomor 4 ini adalah soal muatan IPA. Soal nomor 3. Tuliskan 2 contoh sumber energi alternatif. Ya, kita akan menulis contoh sumber energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif itu bisa kita tulis sinar matahari dan arus air. 2 contoh sumber energi alternatif kita tulis sinar matahari dan arus air. Ya, jadi jawabannya adalah sinar matahari dan arus air. Lanjut soal nomor 4 yaitu tuliskan keunggulan atau kelebihan sumber energi alternatif. Ya, mengapa kita harus menggunakan sumber energi alternatif? Keunggulannya atau kelebihannya adalah karena sumber energi alternatif itu adalah ramah lingkungan, ya. Karena ramah lingkungan. Lanjut soal nomor 5 dan nomor 6. Untuk soal nomor 5 dan nomor 6 ini adalah soal muatan IPS. Soal nomor 5, tuliskan contoh hasil olahan singkong. Jawabannya adalah untuk contoh hasil olahan singkong yaitu contohnya keripik singkong dan bisa saja olahan singkong itu bisa menghasilkan getuk. Ya,
keripik singkong dan getuk, bisa juga combro. Ya, combro. Soal nomor 6, tuliskan contoh pemanfaatan tumbuhan jarak. Ya, tumbuhan jarak bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak gosok, ya. Bisa untuk menghasilkan minyak gosok, ya. Untuk membuat minyak gosok dan untuk membuat bahan bakar pengganti solar. Bahan bakar pengganti solar. Selanjutnya soal nomor 7 dan nomor 8. Untuk soal nomor 7 dan nomor 8 ini adalah soal muatan PPKN. Soal nomor 7, dapat minum, mandi, dan mencuci merupakan contoh titik-titik dalam pemanfaatan energi air. Ya, hak atau kewajiban. Dapat minum, mandi, dan mencuci merupakan contoh hak. Ya, jawabannya adalah hak. Dalam pemanfaatan energi. Ya, jawabannya adalah hak. Soal nomor 8, tuliskan kewajiban dalam pemanfaatan BBM. Ya, kita akan menulis apa kewajiban dalam pemanfaatan BBM. Kewajiban kita dalam pemanfaatan BBM yaitu kita harus menghemat BBM. Ya, kita harus menghemat BBM. Jawabannya adalah menghemat BBM. Lanjut soal nomor 9 dan 10. Untuk soal nomor 9 dan 10 ini adalah soal muatan SPDP. Soal nomor 9, sebelum bernyanyi sebaiknya kita melakukan, ya sebelum bernyanyi sebaiknya kita melakukan, jawabannya adalah pemanasan. Kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita bernyanyi. Oke, lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10 ada 5 bagian. Bagian A, B, C, D, dan E. Ya, untuk bagian A, paduan suara adalah bernyanyi yang dilakukan titik-titik orang. Ya, jawabannya kalau paduan suara itu dinyanyikan dengan banyak orang. Ya, banyak orang. Kalau paduan suara itu banyak orang. Kemudian yang B, solo adalah bernyanyi yang dilakukan titik-titik orang. Ya, kalau solo itu dinyanyikan satu orang. Ya, kalau solo itu kita nyanyikan dengan satu orang saja, bernyanyi solo. Kemudian yang C, duet adalah bernyanyi yang dilakukan titik-titik orang. Ya, kalau duet itu dinyanyikan dua orang. Ya, menyanyi duet itu adalah menyanyi dua orang. Kemudian yang bagian D, trio adalah bernyanyi yang dilakukan titik-titik orang. Untuk bernyanyi trio itu dinyanyikan 3 orang. Bernyanyi 3 orang ya. Untuk bernyanyi trio itu 3 orang. Jawabannya adalah 3 orang. Kemudian bagian E, kuartet adalah bernyanyi yang dilakukan titik-titik orang. Ya, untuk kuartet itu bernyanyi dengan yang dinyanyikan 4 orang. Ya. Jadi kita sudah bahas semua soal nomor 1 sampai 10. Soal ulangan harian semester 1 kelas 4 tema 2 subtema 3. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.